Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmius Nia Salsabila dengan NPM 10090922420. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Emotional Support Terhadap Tingkat Stres Akademik Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung Angkatan 2023-2024. Oke, eh, di sini saya akan membahas 12 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang keduanya, alasan memilih topik. Yang ketiganya, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelimanya, metode penelitian. Yang keenam, emotional support. Yang ketujuh, tingkat stres mahasiswa. Yang kedelapannya, pengaruh emotional support. Yang kesembilan, pembahasan. Kesepuluh, kesimpulan. Sebelasnya, implikasi. Dan yang terakhir, penutup. Oke, yang pertama, latar belakang. Stres akademik merupakan kondisi tekanan psikologis yang sering dialami mahasiswa akibat tuntutan akademik seperti tugas, perkuliahan, ujian, serta target pencapaian nilai. Stres akademik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada penurunan motivasi belajar, performa akademik, serta kesehatan mental mahasiswa. Salah satu faktor yang dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik adalah emotional support atau dukungan emosional. Dukungan emosional berupa perhatian, empati, dan kepedulian mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan psikologis sehingga mahasiswa lebih mampu mengelola stres akademik yang dialami. Yang keduanya, alasan memilih topik. Alasan memilih topik itu didasarkan pada kondisi nyata yang dialami oleh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2023-2024, karena mahasiswa angkatan awal itu berada pada fase adaptasi diri dari lingkungan sekolah ke perguruan tinggi yang menuntut kemandirian dan tanggung jawab akademik yang lebih besar. Perbedaan tingkat emotional support yang diterima mahasiswa diduga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi stres akademik. Mahasiswa dengan emotional support yang baik cenderung lebih mampu mengelola tekanan dibandingkan mahasiswa yang kurang mendapatkan dukungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama itu bagaimana bentuk emotional support yang paling dominan diterima mahasiswa di program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung, angkatan 2023 dan 2024. Yang keduanya, bagaimana tingkat stres akademik mahasiswa di program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung, angkatan 2023 dan 2024. Rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana pengaruh emotional support terhadap tingkat stres akademik mahasiswa di program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2023 dan 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui bentuk dan sumber emotional support yang paling dominan diterima oleh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2023 dan 2024. Tujuan penelitian yang kedua, menganalisis tingkat stres akademik yang dialami mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2023-2024. Dan tujuan penelitian yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh emotional support terhadap tingkat stres akademik mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2023-2024. Nah, eh, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, dengan datanya dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang tertutup kepada mahasiswa program studi ekonomi pembangunan angkatan 2023-2024. Kemudian datanya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif berupa perhitungan nilai rata-rata dan presentase untuk menggambarkan kondisi emotional support dan tingkat stres akademik mahasiswa. eh, Indikator yang pertama itu tentang emotional support. Emotional support ini tuh eh, di emosional ini tuh menggunakan beberapa indikator pertanyaan yang mempresentasikan sumber dan bentuk dukungan emosional yang diterima oleh mahasiswa.
Untuk pertanyaan pertama itu dukungan dari keluarga. Nah, indikator ini melihat sejauh mana mahasiswa mendapatkan perhatian, empati, dan dukungan emosional dari keluarga selama menjalani perkuliahan. Nah, hasilnya menunjukkan kategori yang sangat setuju, artinya keluarga itu menjadi sumber emosional yang paling dominan bagi mahasiswa. Dan pertanyaan yang kedua itu dukungan dari kerabat atau teman. Nah, indikator ini mengukur dukungan emosional yang diperoleh mahasiswa dari teman atau kerabat saat menghadapi tekanan akademik. Dan hasilnya berada pada kategori setuju, yang menunjukkan bahwa teman sebaya juga berperan cukup penting dalam memberikan dukungan emosional. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu dukungan dari dosen. Nah, indikator ini tuh menilai sejauh mana mahasiswa merasa mendapatkan dukungan emosional dari dosen terkait permasalahan akademik. Nah, hasilnya berada pada kategori yang netral, yang mengindikasikan bahwa mahasiswa itu belum sepenuhnya merasakan emotional support dari dosen. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat itu kesempatan mengekspresikan perasaan. Nah, pada indikator ini tuh melihat apakah mahasiswa merasa memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaan atau keluhan terkait tekanan akademik. Nah, hasilnya berada pada kategori setuju, yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa merasa cukup memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan. Dan pertanyaan yang kelima dan keenam itu tuh tentang pujian atas pencapaian akademik dan non-akademik. Nah, indikator ini mengukur bentuk emotional support berupa apresiasi terhadap pencapaian mahasiswa. Nah, hasilnya berada pada kategori netral dan setuju, menunjukkan bahwa apresiasinya sudah ada, namun belum dirasakan secara optimal oleh seluruh mahasiswa. Nah, secara keseluruhan, emotional support mahasiswa lebih banyak berasal dari lingkungan yang terdekat dibandingkan dari lingkungan yang formal. Oke, untuk indikator yang kedua itu tentang tingkat stres. Nah, penelitian ini menggunakan indikator yang berkaitan langsung dengan tuntutan dan tekanan akademik mahasiswa. Untuk pertanyaan yang pertama, itu terkait beban tugas perkuliahan. Nah, indikator ini mengukur persepsi mahasiswa terhadap jumlah dan tingkat kesulitan tugas. Nah, hasilnya itu pada kategori netral, yang menunjukkan bahwa beban tugas dirasakan cukup menekan, namun masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu terkait stres akibat tugas. Nah, indikator ini menilai sejauh mana tugas perkuliahan menimbulkan stres, dan hasilnya itu pada kategori setuju, yang menunjukkan bahwa tugas kuliah itu merupakan sumber stres utama bagi mahasiswa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu terkait tekanan akademik terhadap kondisi emosional. Indikator ini melihat dampak tekanan akademik terhadap mood mahasiswa. Nah, hasilnya itu pada kategori setuju, yang menunjukkan bahwa tekanan akademik cukup berpengaruh terhadap kondisi emosional mahasiswa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat itu terkait kecemasan menghadapi ujian. Indikator ini mengukur tingkat kecemasan mahasiswa saat menghadapi ujian, dan hasilnya itu pada kategori yang netral, yang menunjukkan bahwa kecemasan ada, tetapi tidak dialami secara ekstrim oleh seluruh mahasiswa. Dan pertanyaan yang kelimanya itu terkait tuntutan pencapaian nilai. Nah, indikator ini menilai tekanan yang muncul akibat tuntutan memperoleh nilai akademik yang tinggi. Hasilnya itu pada kategori yang setuju, yang menunjukkan bahwa target nilai menjadi salah satu faktor yang memicu stres akademik. Nah, berdasarkan indikator ini, tingkat stres akademik mahasiswa itu berada pada kategori yang sedang. Oke, eh, indikator yang ketiga itu terkait pengaruh emotional support terhadap stres akademik. Nah, di indikator ini tuh menggambarkan peran dukungan emotional support dalam menghadapi tekanan perkuliahan. Nah, di indikator ini saya juga memberikan 5 pertanyaan.
Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait pengaruh langsung emotional support terhadap stres. Indikator ini menilai persepsi mahasiswa apakah emotional support itu berpengaruh terhadap tingkat stres yang dialami. Dan hasilnya itu pada kategori yang netral, yang menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari adanya pengaruh, namun tidak selalu dirasakan secara langsung. Nah, pertanyaan yang kedua itu terkait kemampuan menghadapi tekanan akademik. Nah, di indikator ini mengukur apakah emotional support membantu mahasiswa menghadapi tekanan perkuliahan. Hasilnya itu pada kategori yang setuju, menunjukkan bahwa emotional support berperan dalam meningkatkan kemampuan kemampuan mahasiswa. Pertanyaan yang ketiga itu terkait peran emotional support dalam mengurangi stres. Nah, indikator ini melihat sejauh mana emotional support berkontribusi dalam menurunkan tingkat stres akademik, dan hasilnya itu pada kategori yang netral, menunjukkan bahwa efeknya itu dirasakan tetapi belum sepenuhnya dominan. Dan pertanyaan yang keempat itu terkait pengaruh emotional support terhadap mood mahasiswa. Nah, di indikator ini menilai peran emotional support dalam menjaga kestabilan mood mahasiswa. Hasilnya itu pada kategori yang setuju, yang menunjukkan bahwa dukungan emosional membantu mahasiswa menjaga kondisi emosional tetap stabil. Dan pertanyaan yang terakhir itu terkait kondisi tanpa emotional support. Nah, indikator ini menggambarkan persepsi mahasiswa jika tidak mendapatkan emotional support. Dan hasilnya itu pada kategori yang netral, yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa merasa beban akademik akan lebih berat tanpa dukungan emosional atau emotional support. Nah, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa emotional support itu berperan sebagai indikator pendukung dalam pengelolaan stres akademik. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa stres akademik merupakan kondisi yang cukup umum dialami oleh mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung, angkatan 2023-2024. Nah, tingkat stres akademik berada pada kategori yang sedang, yang dipengaruhi oleh beban tugas, tekanan akademik, ujian, serta tuntutan pencapaian nilai. Emotional support berperan sebagai faktor pendukung dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik. Emotional support membantu mahasiswa juga dalam menjaga kestabilan emosi, meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan, serta mengelola stres secara lebih adaptif. Emotional support berperan sebagai faktor pendukung dalam membantu mahasiswa. Anjir, dilantik. Bangsat, bangsat. Hah, tolol anjir. Kalau aja segede itu. Bangkai ngerewas. Stop. Mas, enggak expect volume segede itu. Ampun, jeprot. Anjir ngalahin. Mana dia apa mana? Ayah menyampaikan dia. Kalau yang ngelengnya di orang apa di mana? Tapi di Dina waktu tulisan. Tuh kan? Apalin internet butuh jadi gue itu. Jadi orang ketawa. Masih ngelagi dari juga tadi. Kecil mana ini? Keluar nu mana? Duh, iya kan keluar juga. Yang itu sih gimana? Tetap. Iya, paragraf pertama beres dia. Enggak, tinggal yang kedua. Ya, udah. Hmm. Eh, Emotional support berperan sebagai faktor pendukung dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik. Emotional support juga membantu mahasiswa menjaga kestabilan emosi, meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan, serta mengelola stres secara lebih adaptif. Namun, emotional support bukan satu-satunya faktor penentu stres akademik, karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan, manajemen waktu, dan strategi belajar mahasiswa. Oke, kesimpulannya, emotional support memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa menghadapi stres akademik.
Nah, keluarga merupakan sumber emotional support yang paling dominan, sedangkan emotional support dari dosen masih dirasakan terbatas. Tingkat stres akademik mahasiswa berada pada kategori yang sedang dan dipengaruhi oleh tuntutan tugas, tekanan akademik, serta target pencapaian nilai. Emotional support membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik dan menjaga kondisi emosional, meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat stres akademik. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama ada implikasi teoritis. Penelitian ini mendukung teori stress buffering yang menyatakan bahwa emotional support dapat membantu mengurangi dampak eh, negatif terhadap stres. Hasil penelitian ini menambah kajian tentang emotional support dan stres akademik pada mahasiswa generasi Z. Yang kedua, ada implikasi praktis. Mahasiswa diharapkan lebih menyadari pentingnya emotional support dalam mengelola stres akademik. Bagi dosen dan institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih suportif dan peduli terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Oke, demikian pemaparan penelitian mengenai pengaruh emotional support terhadap tingkat stres akademik mahasiswa. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.